Halo, di segmen ke-6 ini kita akan membahas material penyerap suara. Material penyerap suara ini adalah salah satu alternatif material yang digunakan untuk pengendalian bising. Ada beberapa material penyerap suara. Yang pertama dan yang paling umum digunakan adalah material porous atau berpori. Jadi konsepnya adalah material porous ini adalah dia adalah material memiliki pori dengan struktur sel yang terbuka. Jadi kita bisa melihat adanya serat-serat di dalamnya. Dan dia biasanya memiliki efek penyerapan suara yang optimal pada frekuensi tinggi. Jadi kalau dilihat di sini grafiknya, biasanya penyerapan optimumnya ada di sekitar frekuensi tinggi dan dia kurang baik di frekuensi rendah. Keunggulan yang lain adalah karakter penyerapan suaranya yang cenderung cukup lebar, jadi tidak hanya di satu frekuensi tapi di frekuensi yang range-nya agak cukup lebar. Supaya efektif, ketebalan material harus lebih besar atau sama dengan seperempat panjang gelombang. B lebih besar sama dengan lambda dibagi 4. Itu. Dan performa performa penyerapan material berbasis poros ini juga dapat dimanipulasi karakteristiknya dengan menambahkan gap udara di belakangnya. Jadi seperti contoh ini adalah contoh bagaimana kita menambahkan air gap di belakangnya dan sehingga terjadi perubahan performa dari penyerapan suara. Contohnya yang sering digunakan adalah glass wool, rock wool, karpet, kain, atau yang sekarang banyak dipakai adalah berbasis selulose. Itu yang sekarang lebih populer dipakai karena lebih aman untuk lingkungan. Jadi untuk kemampuan material porous dalam menyerap suara, dia kemampuannya akan semakin tinggi bila ketebalan materialnya bertambah. Di sini jadi semakin tebal materialnya akan semakin performanya akan semakin baik dan atau terdapat celah udara di antara komponen penyusunnya. Ini adalah contoh bagaimana performa material penyerap suara yang menjadi lebih baik di frekuensi terutama di frekuensi mendekati frekuensi rendah dengan penambahan ketebalan. Jadi semakin tebal memang semakin baik. Dan ini adalah contoh performa bagaimana penambahan air gap atau celah udara di belakangnya. Jadi kita lihat di sini dengan penambahan air gap terdapat peningkatan performa penyerapan suara terutama di frekuensi yang agak lebih rendah. Dan untuk yang digunakan di lapangan biasanya ada yang bentuknya prefabricated. Jadi prefabricated itu memang dia sudah dibuat dalam panel-panel tertentu, jadi tinggal dipasang. Ada juga yang bentuknya disemprot seperti selulose atau ada yang paling umum dipakai sih selulose. Sama satu lagi adalah selimut atau isolasi akustik. Ini contohnya kalau kita membeli rock wool, dia dibeli dalam bentuk gulungan lalu kita tempelkan seperti semacam selimut. Untuk material panel ada juga yang sifatnya penyerap suara itu berbasis panel. Jadi pada dasarnya dia adalah sebuah membran di sini. Di sini ada sebuah membran yang pada dasarnya membran itu dia akan bergetar apabila dia menerima suara dan performanya akan paling baik apabila dia dia akan menyerap suara lebih baik paling baik pada frekuensi resonansinya. Ini seperti contoh ini, dia penyerapannya baik pada frekuensi 100 Hz. Tapi kalau dilihat di sini karakteristik di frekuensi lainnya agak kurang baik karena memang karakteristiknya dia berbasis resonator di mana dia akan penyerapan suaranya akan paling baik pada frekuensi resonansinya. Dan biasanya kita gunakan untuk menyerap suara di frekuensi rendah. Contohnya kalau misalnya di ruangan adalah panel yang dipasang pada jarak tertentu dari dinding atau papan kayu atau papan gipsum. Dan memang kalau kita material panel ini kita memang fungsinya adalah memaksa panel itu untuk bergetar sehingga apabila panelnya terlalu tebal, misalnya yang di bawah ini, dia performa getarnya tidak baik sehingga absorpsinya menjadi kurang baik juga di frekuensi yang seharusnya. Dan untuk material ini kemampuannya akan semakin tinggi apabila kita pasang absorber atau selimut akustik di celah udaranya. Ini contoh. Jadi ini ada panel. Di sini ada panel plywood 6 mili di depannya sini. Lalu di belakangnya ini kita pasang Ini kita pasang absorber setebal 25 mili. Kalau yang B ini kita bisa lihat performanya lebih jelek
dibandingkan dengan yang A. Yang A memiliki performa lebih baik karena dia dipasang material absorber di belakangnya, sementara untuk yang B tidak terlalu bagus. Ada juga yang berbasis resonator Helmholtz. Resonator Helmholtz adalah wadah udara dengan leher sempit dan menyerap suara hanya pada sekitar frekuensi resonansinya. Jadi di sini ada celah di mana dia nanti suara di sini yang masuk sini akan beresonansi dengan lingkungan dengan rongga ini, dan kemudian dia akan menyerap suara di frekuensi sekitar frekuensi resonansinya. Dan dia biasanya efektif menyerap suara pada frekuensi yang sangat sempit. Ini contohnya yang berbasis resonator Helmholtz. Ini dia hanya menyerap di area yang kira-kira di daerah sini saja. Cuma memang keunggulannya untuk resonator Helmholtz kita bisa tuning atau bisa atur dia ingin penyerapan frekuensinya di frekuensi berapa dengan memainkan dimensi dari ruangan ini. Contoh, lubang atau rongga udara pada dinding panel. Ini saya bisa tunjukkan bagaimana performa dari berbagai Helmholtz resonator. Dan kalau dilihat di sini memang karakteristiknya dia memang sempit ya, hanya di frekuensi tertentu di sini, dan contoh di sini. Ada lagi yang lain adalah panel perforasi. Jadi panel perforasi ini adalah menggabungkan konsep penyerap suara yang berbasis panel porus atau resonator Helmholtz sehingga memiliki panel yang berlubang. Jadi ini contohnya, dia ada panel yang memiliki celah. Di belakang panel ini dipasang absorber. Jadi dia memiliki performa resonansi seperti panel yang memiliki penyerapan suara di frekuensi yang cukup baik, tapi karena dia bercelah, ada penyerapan suara juga dari material absorber berbasis porus yang ada di belakangnya. Ini contohnya, kalau misalnya kita punya panel perforasi ini, kalau misalnya contoh yang dengan porus. Jadi kita punya panelnya ini tidak diberi rongga, performanya di 1 kHz, tapi pada saat dia diberi rongga ada tambahan penyerapan di frekuensi lebih rendah akibat interaksi sebenarnya suara dengan material porus di belakangnya. Itu saja penjelasan sedikit terkait dengan material penyerap suara. Sampai berjumpa di segmen selanjutnya.